Jumpa lagi ya di pembelajarannya Bulia, yaitu mata pelajaran biologi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bulia minta ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Baik, sepertinya kelas ini penuh ya. Adakah yang tidak berangkat? Ini Bu. Nanti 33 orang berangkat semua ya. Iya. Alhamdulillah, berarti kita diberi nikmat sehat oleh Tuhan yang Maha Esa. Baik, sekarang kita lakukan operasi kebersihan terlebih dahulu. Silakan cek di bawah, di laci, apakah ada sampah atau tidak. Kalau ada, nanti kalian silakan dibuang di depan. Ada sampah? Nah, dibuang dulu, Mbak. Itu berarti kelas yang tadi ya, silakan. Ya. Di depan ya ada tong sampah. Nah, ini buat jadi pembelajaran kalian ya. Jadi kalau buang sampah itu harus pada tempatnya. Nah, hari ini akan belajar mengenai pembelajaran biologi. Nah, sebelum kita mulai ke materi yang akan kita bahas, Bulia mau tanya nih. Kalian kan sudah belajar mengenai ekosistem. Siapa yang tahu ekosistem, penyusun ekosistem itu ada siapa saja atau ada apa saja? Yuk. Oke, Mas Marti silakan berdiri. Di dalam ekosistem terdiri dari penyusun abiotik dan juga biotik. Abiotik yang apa, Mas? Abiotik yaitu kayak benda-benda sekitarnya yang bersifat benda mati. Jika biotik yaitu makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem tersebut. Ya, jadi penyusun ekosistem itu ada abiotik dan ada biotik. A berarti itu ya bukan makhluk hidup ya. Biotik itu kan makhluk hidup. Berarti abiotik bukan makhluk hidup. Nah, sekarang pertanyaan kembali. Kapan ekosistem itu dikatakan seimbang? Ayo, siapa yang ingat? Ya, mari lagi. Silakan, gimana ini? Sebuah ekosistem dikatakan seimbang apabila penyusun ekosistem tersebut tidak memiliki kekurangan antara penyusun biotiknya dan juga abiotiknya. Ya, betul sekali ya yang dikatakan Marki. Jadi ekosistem seimbang itu ketika biotik dan abiotik itu sesuai dengan proporsinya ya, baik jumlah ataupun peranan. Maksudnya bagaimana, Bu? Kemarin kan Ibu sudah menjelaskan ya bahwa misalkan abiotik itu contohnya adalah air ya. Air itu kita butuhkan dalam apa, Mas? Minum. Buat apa, Mas, lagi selain minum? Buat apa? Kamu kesini mandi apa tidak? Iya, berarti iya untuk kehidupan sehari-hari, buat minum, buat mandi. Nah, air tersebut kan penting ya buat kehidupan kita. Tapi ketika jumlahnya banyak, apa yang terjadi, Mbak? Jika jumlah airnya banyak, apa yang terjadi? Iya, banjir ya. Nah, berarti ketika penyusun ekosistem itu melebihi jumlahnya, maka yang ada akan terjadi dampak perubahan lingkungan. Paham sampai sini? Nah, hari ini Bulia itu akan mengajak kalian perubahan lingkungan ya. Dan ada satu pesan ya bagi kaum muslim ya. Ingat bahwa ada di surat Al-A'raf ayat 56 bahwa dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Sesudah Allah memperbaiki dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi ketika kamu tidak merusak bumi, maka rahmatnya Allah akan dekat bagi orang-orang yang paham sampai di sini. Nah, kita akan belajar tentang perubahan lingkungan. Adapun tujuan yang akan kamu capai, yang pertama yaitu kamu bisa menjelaskan perubahan lingkungan
Dan berikutnya, kamu bisa menganalisis dampaknya serta bisa berargumentasi solusi yang untuk mengatasi perubahan lingkungan. Dan yang terakhir, kamu diminta untuk bisa mempresentasikan, yaitu hasil penyelidikan aktivitas manusia yang menyebabkan itu ada 3 aspek ya, aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap. Rapuh untuk dihuni. Ini ditandai dengan cuaca ekstrim, meningkatnya suhu air laut dan putihnya karang. Rumah jutaan makhluk ini kian tak nyaman. Tahun demi tahun, bumi mulai rapuh. Pemanasan global bukan lagi isu yang akan dihadapi di masa mendatang. Apa yang menyebabkan pemanasan global? Yo, siapa yang tadi? Ya, Mas Hasbi, bagaimana? Banyak penduduk Indonesia yang menggunakan kendaraan pribadi di dalam. Terus masih banyak orang yang menggunakan makanan untuk membuka lahan untuk kepentingan pribadi. Banyak berkendaraan bermotor ya. Kendaraan bermotor tadi menghasilkan senyawa apa tadi? Karbon dioksida. Nah, banyaknya kendaraan bermotor ternyata bisa menyebabkan pemanasan global. Maka dari sini Ibu mau kalian menyelidiki aktivitas manusia apa saja ya yang bisa menyebabkan pemanasan global. Ya, kelompok 1 diperhatikan. Nah, dari Justina, Salsabila, Nardin Faren. Kelompok 2 Victoria, Nazmi, Nanda Alan. Kelompok 3 Apa nih? jadi sampingnya apa? Oke, itu ada 5 komponen ya. Pertama ada identitas, yang kedua ada tujuan pembelajaran. Nah, terakhir kamu tulis kesimpulannya di lembar yang paham? Nah, waktunya 20 menit dari sekarang. Perubahan lingkungan dengan gambar yang kalian dapatkan. Dapatnya gambar apa? Pembakaran di sini ya. Sudah dapat live apa belum? Belum. Ya bisa bikin referensi. Berarti nggak perlu download juga bisa ya? Iya, udah ada di Google. Iya. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang penggunaan parfum secara berlebihan bagi bumi kita. Sebelum memulai materi dari kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bambang Suwanto, tidak ada 5, dan samping saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Arfad, nomor absen 21. Penggunaan parfum. Parfum mengandung CFC, fluorokarbon, yaitu zat yang dapat mengubah ozon O3 menjadi oksigen O2. Gas rumah kaca. Ketika CFC terlepas ke atmosfer, maka molekul CFC akan terurai. Atom C bertemu dengan molekul O3 atau ozon dan akan menarik satu atom O dari ozon membentuk karbon monoksida. Mekanisme penipisan lapisan ozon. Parfum semprot dan aerosol mengandung gas CFC, chlorofluorokarbon, yaitu salah satu jenis dari gas rumah kaca. Gas ini lebih berbahaya daripada gas rumah kaca lainnya karena memiliki kemampuan 10.000 kali lebih efektif dibanding CO2 dalam menangkap panas. Sehingga jika gas tersebut terperangkap dalam bumi, maka gas tersebut dapat menambah persentase peningkatan suhu bumi. Materi yang kami sampaikan sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Muhammad Abiul Tartian dari kelompok 6. Mengapa parfum dapat menyebabkan efek gas rumah kaca? Parfum itu mengandung gas chlorofluorokarbon, yang dimana gas tersebut itu sangat berbahaya bagi bumi kita karena kemampuan dalam menangkap panas itu 10.000 kali lebih efektif dibanding dengan gas-gas yang lainnya seperti CO2 atau segala macam itu.
gas CFC tersebut itu sangat berbahaya jika tertumpuk dalam lapisan ozon, dan panas yang masuk ke dalam bumi itu tidak akan bisa keluar lagi ke luar bumi. Jadi akan menambah suhu bumi yang meningkat. Seperti itu. Gimana? Puas? Puas dulu. Ada lagi? Baik, selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Seperti kamu dengan dia yang berakhir tanpa memulai. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Jika ada kelebihan, perasaan aku pada dia. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena dari listrik itu kan pakai fosil ya, jadi menghasilkan CO2. Terus tadi parfum, kemudian tadi AC itu menghasilkan CFC. Nah, ketiga itu adalah merupakan gas efek rumah kaca. Ternyata gas efek rumah kaca itu bisa memperangkap panas sinar matahari. Ya, kalau konsentrasinya banyak berarti kan semakin yang terperangkap itu semakin banyak. Akhirnya suhu bumi semakin meningkat. Nah, pohon itu akan menarik ya O3 dari ozon. Nah, akibatnya apa? Ozonnya semakin menipis. Efek rumah kaca yaitu meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida CO2, metana, nitrous oksid, ozon, dan beberapa bahan kimia buatan seperti CFC di atmosfer bumi. Tadi perubahan lingkungan itu apa? Yuk, siapa yang bisa? Yuk, siapa yang bisa? Pengertian perubahan lingkungan. Mari, perubahan lingkungan apa tadi? Perubahan lingkungan adalah perubahan Ya, proses terganggunya keseimbangan lingkungan ya. Adanya karena dua faktor, bisa faktor alam dan faktor Manusia. Ya, pemanasan global itu pengertiannya apa? Yuk. Ya, silakan. Pengertian pemanasan global adalah peningkatan suhu di permukaan bumi. Ya, peningkatan suhu atau peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Nah, satu lagi, aktivitas manusia tadi yang bisa menyebabkan pemanasan global. Ya, silakan Mbak. Caranya pembakaran hutan, penggunaan aset secara berlebihan, dan asap pabrik. Ya, terima kasih ya, betul sekali. Gampang ya soalnya ya. Yuk, yang sudah langsung kirim. Baik ya, bagus sekali. Nah, untuk hari ini kelompok yang sangat menarik sekali adalah kelompok terakhir ya, kelompok 7 dengan pantunnya ya. Tepuk tangan buat semuanya. Nah, sekarang hal-hal apa yang menarik hari ini? Pantunnya bagus, terus juga kita mengetahui kayak semisal dari penggunaan AC ini juga penyumbang dari efek gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Kita untuk mengelola sampah ya. Nanti bahan-bahan apa yang kalian harus dibawa, Ibu share di grup. Ya, jelas sampai di sini? Siap, jelas. Nah, kalau sudah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.